Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini Tuhan boleh mengizinkan kita untuk boleh bersama-sama dengan Dia. Mari sejenak kita akan tenangkan diri kita sebelum kita memulai. Tuhan, ini diri kami ada di hadapan-Mu. Tolong kami untuk boleh mengarahkan pikiran hati kami, seluruh diri kami, untuk hanya tertuju kepadamu saja. Tolong kami untuk boleh melihat kepadamu, tolong kami untuk boleh mendengar suaramu. Tolong kami untuk boleh menghabiskan waktu ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara, tidak terasa kita sudah di bulan penghujung tahun, di bulan ke-12. Di dalam masa di tahun ini, 11 bulan telah berlalu. Kita boleh masih tetap ada di sini bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Apakah yang menjadi alasan kita masih tetap bisa ada sampai hari ini? Jikalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh hidup, itu adalah karena anugerahnya bagi kita. Jikalau sampai hari ini kita masih memiliki orang-orang di sekitar kita, jikalau sampai hari ini kita masih memiliki keluarga, pekerjaan, makanan, minuman, segala sesuatunya, itu adalah karena anugerahnya, karena kasihnya. Adakah perasaan seperti ini? Adakah pikiran seperti ini yang terlintas di dalam diri kita? Dan ketika kita menyadari bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan, apakah yang akan kita katakan kepada Tuhan? Adakah ucapan terima kasih kita naikkan sungguh-sungguh dari dalam diri kita? Jikalau iya, mari bersama-sama kita angkat lagu Ku Ada. Yesus, ku berterima kasih.
ada di sini. Kami ada di sini karena anugerah-Mu. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya karena anugerah-Mu. Hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Mari saudara, hal apakah yang bisa kita katakan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita? Anugerah-anugerah seperti apakah yang telah Dia berikan bagimu dan keluargamu? Mari ingat-ingat kembali. Mari minta Tuhan bukakan satu demi satu. Sehingga di dalam waktu beberapa menit ini kita bisa menyebutkan hal-hal tersebut dan kita bisa katakan terima kasih kepada Dia. Mari kita juga mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan GKI Medan masih tetap ada sampai hari ini. Walaupun ada banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita ataupun kehidupan bergereja kita, Tuhan masih tetap izinkan GKI Medan masih bisa melaksanakan ibadah online. Tuhan masih mengizinkan GKI Medan
masih bisa melayani orang-orang yang ada, jemaat-jemaat yang ada. Mari, jikalau saudara boleh mengingat hal apa sajakah yang Tuhan telah berikan kepada GKY Medan, mari angkat itu sebagai ungkapan doa syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena sampai hari ini Engkau masih mengizinkan GKY Medan masih tetap ada. Dengan banyak hal yang terjadi, ada banyak proses adaptasi dengan keadaan. Terima kasih Engkau boleh menuntun sampai hari ini. Terima kasih karena masih Engkau izinkan kami untuk boleh beribadah secara online di tempat kami masing-masing. Terima kasih karena lewat situasi yang ada seperti sekarang ini membuat kami menyadari bahwa dimanapun kami berada, kami bisa beribadah kepadamu. Bahwa gerejamu bukan hanya ada di Jalan Tamrin ini, tapi gerejamu ada di dalam rumah kami masing-masing. Ketika kami boleh bersekutu, beribadah bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan yang Kau masih berikan kepada GKY Medan. Terima kasih Kau masih tetap menuntun kehidupan setiap anak-anak-Mu yang ada di GKY Medan ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Karena negara Indonesia pun masih bisa tetap ada sampai hari ini. Sekalipun penyakit virus COVID-19 masih tetap ada, tapi negara Indonesia masih tetap boleh. Dan mari kita doakan nanti di dalam pilkada yang ada berapa hari ke depan ini, kiranya Tuhan boleh menolong setiap rakyat Indonesia memilih orang yang tepat yang Tuhan inginkan untuk boleh bekerja, melakukan tugasnya. Mari bersama-sama kita berdoa untuk negara Indonesia. Tuhan, dengan sekian banyak jumlah penduduk Indonesia ini, dengan banyak hal yang terjadi di tahun ini, terima kasih karena Engkau masih menuntun pemerintah kami, orang-orang yang ada yang bertugas. Dengan adanya banyak kasus-kasus COVID yang terjadi, dengan ada banyak juga goncangan perekonomian, keadaan politik, tapi Engkau masih tetap ada memberkati bangsa kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih juga berapa hari ke depan kami akan mengadakan pemilihan pilkada. Tuhan,
tolong kami setiap rakyat-Mu, agar kami boleh tahu siapakah orang yang tepat untuk dipilih. Tolong kami untuk boleh memilih dengan benar Tuhan, bukan karena diiming-imingi sesuatu, tapi karena kami tahu bahwa orang tersebut adalah orang yang benar-benar memiliki hati untuk bangsa ini. Orang yang benar-benar mau bekerja untuk melakukan yang terbaik, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun golongannya, tapi untuk bangsa ini, untuk kami semua, supaya kondisi boleh semakin baik, supaya Engkau bisa memakai mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pilkada-pilkada yang ada di berbagai daerah di Indonesia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan Desember identik dengan keceriaan, karena ini adalah momen-momen Natal. Biasanya di mal-mal, dekorasi-dekorasi yang ada sudah mulai terpasang. Lagu-lagu Natal sudah terpasang. Dan banyak dari kita yang mungkin dalam hari-hari ini mulai belanja. Kemudian mulai mungkin ngumpul-ngumpul bersama dengan teman-teman di mal ataupun di tempat-tempat makan. Foto bersama dengan dekorasi Natal. Dan makan di gereja biasanya kita juga sudah mulai keluar dekorasi Natal. Dan kita mulai foto bersama. Tapi di tahun ini mungkin sulit bagi kita untuk bisa ngumpul-ngumpul bersama. Tapi apakah kondisi karena kita tidak bisa ngumpul bersama itu membuat keceriaan, membuat sukacita damai sejahtera dari Allah pudar? Apakah Natal hanya berbicara sekedar ngumpul-ngumpul, foto-foto, dekorasi-dekorasi? Mungkin di tahun ini ketika Tuhan izinkan situasi di berbagai negara seperti sekarang ini, karena ada sesuatu hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, supaya bagi kita yang percaya kepada Dia untuk mulai menyelidiki apa arti Natal. Apa arti Natal? Mari bersama-sama kita izinkan lagu Natal di Hatiku untuk boleh membuat kita memikirkan kembali apa arti Natal itu bagi kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti
Mari saudara, kita datang bertanya kepada Tuhan. Natal seperti apakah yang Tuhan persiapkan bagi kita masing-masing? Natal seperti apakah yang Tuhan persiapkan bagi kita masing-masing? Dan bagaimana dengan kesiapan kita untuk boleh menyambut Natal ini? Mari sejenak kita berbincang dengan Tuhan mengenai Natal tahun ini. Dan mari kita akan berdoa untuk beberapa jemaat Kaleb, untuk Bapak Sarmo, untuk Ibu Luciana Wongso, untuk Ibu Po Sui Ting, untuk Ibu Li Chen. Kita doakan untuk keempat orang tua kita ini dalam masa-masa usia indah, ketika mereka dan bahkan jemaat Kaleb yang lain yang mungkin selama berapa bulan ini tidak pernah keluar dari rumah. Mari kita berdoa, bila di dalam momen Natal di bulan ini ada sesuatu yang indah yang mereka bisa harapkan dari Tuhan, agar mereka bisa menantikan, bisa mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka dan di dalam kelemahan tubuh yang ada. Mari kita berdoa untuk beberapa jemaat Kaleb yang kita kenal ataupun yang namanya tercantum di depan. Tuhan, kami serahkan diri kami serahkan orang-orang tua kami, jemaat-jemaat Kaleb yang ada ke dalam tangan-Mu. Di dalam masa-masa yang ada, tolong anak-anak-Mu ini untuk boleh menikmati waktu-waktu yang ada ini bersama dengan keluarga. Menikmati indahnya kasih-Mu di dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, mari bersama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang Tuhan inginkan untuk berbicara kepada kita pribadi. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 18 ayat 1 sampai 20. Mazmur 18 ayat 1 sampai 20. Sudah mendapatkannya? Jikalau sudah, mari bersama-sama kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan, ini diri kami ada di hadapan-Mu. Apa yang Engkau ingin katakan kepada kami? Apa yang Engkau ingin ingatkan bagi kami? Tolong kami untuk siap mendengarkannya. Tolong berikan kepekaan kepada kami Tuhan. Kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, Mazmur 18 ini merupakan satu mazmur ungkapan syukur. Di sini ketika kita melihat di dalam ayat 1 dikatakan, untuk pemimpin beduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Jadi mazmur ini kalau dari beberapa tafsiran ada yang berkata bahwa mazmur ini adalah mazmur yang ditulis oleh Daud. Tapi ada juga beberapa penafsir yang berkata bahwa mazmur ini bukan ditulis oleh Daud, tetapi ditulis untuk menggambarkan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan Daud dan bagaimana tentang relasinya, tentang ungkapan syukurnya ketika Daud dilepaskan oleh Tuhan dari masalah-masalah yang ada. Mazmur ungkapan syukur. Bapak Ibu dan Saudara, di akhir tahun, seberapa sering di dalam bulan-bulan ini, seberapa sering kita ingat untuk boleh mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya gampang bagi kita untuk bisa mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan tahun ini? Hal apakah yang dapat membuat Daud mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan? Dan kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur banyak sekali mazmur-mazmur ungkapan syukur. Dan beberapa di antaranya diindikasikan diturunkan mazmur dari Daud. Hal apa yang bisa membuat Daud bisa mengungkapkan syukur kepada Tuhan? Apakah karena Tuhan membuat dia menjadi raja yang besar, memberikan kemenangan demi kemenangan? Dan kita melihat Daud mungkin hidupnya bahagia saja kah? Dan hal apakah yang bisa membuat kita sering mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat lebih jauh di dalam Mazmur ini, kita bisa melihat bahwa kehidupan Daud itu tidaklah seindah seperti yang kita bayangkan. Bahwa dia adalah menjadi seorang raja yang besar, yang berkuasa, yang selalu hampir selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan ketika berperang. Bahkan ketika dalam masa mudanya, waktu dia masih muda, masih belia, dia bisa mengalahkan Goliat. Ternyata tidak. Kehidupan Daud tidaklah hanya diwarnai dengan yang namanya peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, peristiwa-peristiwa yang membahagiakan.
Tapi Daud ternyata pun mengalami masa-masa susah. Dan ketika dia di dalam masa-masa susah, di masa-masa sangat bergumul, entah itu dikejar oleh Saul yang ingin membunuh dia, atau dikejar oleh Absalom anaknya, atau musuh-musuhnya. Apakah di saat-saat seperti ini dia jauh dari Tuhan? Apa yang dia lakukan ketika dia dalam masa-masa seperti ini? Yang terpikirkan oleh saya adalah kira-kira waktu itu Daud ketika di dalam masa-masa gelapnya dia akan berkata seperti ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanmu, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Kira-kira seperti itulah yang mungkin dikatakan oleh Daud. Dan kita bisa melihat bahwa di dalam Mazmur yang ada, Mazmur merupakan satu jurnal doa. Jurnal doa Daud. Daud berdoa, datang mencari Tuhan. Bukan hanya di dalam masa-masa ketika dia bergembira, tapi bahkan terlebih ketika di dalam masa-masa gelapnya dia. Dan kita perlu belajar akan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita tidak bergumul bersama dengan Tuhan di dalam masa-masa gelap, maka kadang-kadang ketika situasi berubah menjadi baik, berubah menjadi bahagia, kita keluar dari masalah, kita seringkali lupa dengan Tuhan. Lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lebih sering melihat kepada orang-orang yang telah menolong kita. Ketika kita keluar dari masalah, kita berkata, oh terima kasih papa, oh terima kasih mama. Terima kasih bos. Terima kasih sahabatku. Karena engkau telah menolongku. Padahal ketika bisa keluar dari masalah, jikalau Tuhan tidak turut campur tangan di dalamnya, masalah demi masalah tidak akan selesai dalam hidup kita. Karena itu kita perlu belajar bergumul bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama hal apa yang perlu kita pelajari. Yang pertama, mari kita belajar berdoa di masa putus asa. Ketika kita sedang mengalami satu masalah bergumul, masalah muncul, kalau kecil mungkin kita bisa cepat selesai dan kemudian oke, jalan. Tapi ketika kita tidak tahu lagi harus buat apa, biasanya kita ini akan menjadi putus asa, desperate. Kita mulai kanan kiri. Pada saat seperti ini di dalam Mazmur 18 ayat 1b sampai 6. Ketika di dalam masa putus asa Daud, dia berkata kepada Tuhan,
Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Bapak Ibu dan Saudara, ketika dikatakan, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat perlindunganku, perisaiku, tanduk keselamatan, kota bentengku. Di masa ketika dia putus asa seperti ini, Daud bisa melihat kepada Tuhan. Dia tidak melihat hanya kepada masalah yang ada, tapi dia bisa melihat kepada Tuhan, dan dia bisa melihat Tuhan seperti apakah yang dia kenal. Tuhan seperti apakah yang dia sembah. Yaitu Tuhan bukit batunya, kubu pertahanan penyelamat. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber pelindungan, pertolongannya dia. Kenapa Daud bisa meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang seperti ini? Karena Daud memiliki relasi dengan Tuhan sejak dari masa mudanya. Ketika dia di padang gurun, ketika dia mengembalakan domba-domba yang ada. Dia boleh menjalin relasi dengan Tuhan. Dan kemudian Daud juga bisa percaya kepada Tuhan karena dia mempunyai pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena itu dia bisa berdoa dalam masa-masa dia putus asa. Masa putus asa kita bisa melihat benar-benar kondisi Daud itu adalah benar-benar yang sangat berat dari kata-kata 4 kata. Yaitu tali-tali maut, banjir-banjir jahanam, tali-tali dunia orang mati, perangkap-perangkap maut. Kata-kata ini Daud pergunakan. Mengungkapkan bahwa benar-benar kondisi yang dia hadapi itu sangat-sangat berat. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita adalah, ketika kita mulai memasuki masa-masa sulit, ke arah mana mata kita memandang? Melihat kepada masalah? Ataukah kita bisa memandang kepada Tuhan yang kita percayai? Dan Tuhan seperti apa yang kita percayai? Apakah kita bisa melihat dan mengingat pengalaman-pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan di masa lalu kita? Atau karena Tuhan kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita, dengan kasat mata, kita hanya tertuju kepada masalah dan kita mulai lihat kanan kiri, siapakah manusia yang bisa menolong kita? Mari belajar. Masa mulai kita masuk ke masa sulit, kita datang kepada Tuhan. Dan tapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, waktu masih masa sulit kita udah datang sama Tuhan, kita bawa masalah kita. Tapi yang terjadi bukannya pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang kita lihat menolong kita untuk keluar. Yang terjadi malah kadang-kadang semakin kita datang mencari Tuhan, berdoa, meminta pertolongan, meminta bagaimana kita bisa melihat dia ada, dia hadir, bagaimana dia menolong. Malah kita masuk lebih dalam
masalah kita semakin berat. Dan kita masuk ke dalam masa gelap. Ketika mulai masuk ke masa gelap, bukan masa putus asa lagi, tapi masa gelap. Bisakah kita belajar? Yang kedua, belajar untuk berdoa. Belajar datang mencari Tuhan, tetap terus datang mencari Dia. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika ternyata setelah dia datang kepada Tuhan, masalah bukan selesai, tapi malah semakin gelap. Dalam Mazmur 18 ayat 7 sampai 16 dikatakan bahwa ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang. Oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menukukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ya, menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya, dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserakkannya mereka. Kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hadirat-Mu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Dikatakan, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan semakin buruk, ketika kita di dalam masa gelap, ketika sepertinya Tuhan membiarkan, Tuhan berdiam diri, tidak mendengar. Sepertinya ketika Tuhan tidak menghiraukan kita, Tuhan tidak ada. Kita bisa belajar. Dalam masa ini, Daud mempercayai bahwa Tuhan bisa mendengar kita di dalam kegelapan. Tuhan bisa mendengar kita dalam kegelapan. Sekalipun kita tidak bisa melihat, Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di masa gelap dan bahkan kegelapan itu terjadi karena Tuhan yang mengizinkan kegelapan itu datang menyelimuti kita. Dan ketika Tuhan mengizinkan kegelapan itu menyelimuti kita, mungkin hati kita akan merasa sakit. Kita akan berkata, Tuhan kenapa Engkau seperti ini? Bukankah aku sudah mempercayaimu? Bukankah aku adalah anakmu? Bukankah aku sudah terus-menerus berusaha menjalin relasi? Aku terus-menerus berdoa, aku terus-menerus membaca firman-Mu, aku terus-menerus melayani-Mu, aku melakukan banyak perintah-Mu. Aku belajar untuk mengasihi-Mu, aku belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitarku. Tapi kenapa Engkau izinkan? Mungkin kita akan kecewa, kita marah. Karena ternyata Tuhan mengizinkan kegelapan itu datang. Tapi ingat, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan,
Jangan biarkan itu menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan biarkan kegelapan itu membuat hati kita menjadi gelap dan membuat mata kita gelap. Tapi biarkan kegelapan itu membuat kita menyadari bahwa Tuhan pun hadir di dalam kegelapan itu. Dan Dia hadir bersama dengan kita sekalipun kita tidak bisa lihat. Sekalipun kita tidak bisa merasakan pegangan tangannya, Dia ada. Dan Dia bisa membawa kita keluar dari kegelapan tersebut. Karena hanya Dia yang bisa membawa kita keluar dari kegelapan tersebut. Karena itu tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dan tetaplah berdoa dalam masa ketika Tuhan sudah membawa kita keluar dari kegelapan tersebut. Daud sekali lagi menggambarkan bagaimana Tuhan membawanya keluar dari kegelapan. Kita lihat Mazmur 18 ayat 17 sampai 20 dan bagaimana Tuhan membawanya keluar. Mazmur 18 ayat 17 sampai 20. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku, mereka menghadang aku pada hari sialku, tapi Tuhan menjadi sandaranku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan bisa membawa kita keluar dari kegelapan. Di dalam ayat 50 dikatakan, Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Bagaimana Tuhan bisa membawa keluar. Dan ketika Tuhan sudah membawa keluar dari kegelapan itu, Daud mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jangan lupa ketika masalah selesai, adakah ungkapan syukur kita naikkan kepada Tuhan? Dan kalau kita lihat di dalam ayat 50 tadi dikatakan bahwa Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Di situ kita bisa mendapati bahwa Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan bahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan di sini katakan bahwa anak cucunya itu menggambarkan Tuhan mengaruniakan keselamatan dan kasih setianya merujuk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir dari keturunan Daud. Ketika Tuhan Yesus datang meninggalkan surga, meninggalkan kemuliaannya. Dia meninggalkan surga, turun ke dalam dunia yang gelap, menjadi manusia. Dia meninggalkan kemuliaannya, dia turun ke dalam dunia yang gelap. Untuk apa? Untuk siapa? Dia turun untuk engkau dan saya. Dia turun untuk menyelamatkan kita, membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya. Ketika Tuhan Yesus disalib, selama 3 jam kegelapan menyelimutinya dan seluruh daerah yang ada di situ. Ketika kegelapan menyelimutinya, bahkan di situ, ketika dia terpisah
dari Allah Bapa. Ketika dia berkata, Eli, Eli lama sahabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus mengalami masa yang paling gelap. Yang tidak layak untuk dialaminya. Karena dia tidak berbuat dosa. Tapi dia mau masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Karena Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus mengasihimu dan mengasihiku. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus keluar dari kegelapan dengan kebangkitannya dari kematian. Dengan kebangkitannya kita dibawanya keluar dari kegelapan yang mencengkram kita. Sebelum kita percaya kepada Dia. Jadi jikalau Bapak Ibu dan Saudara dalam kondisi yang gelap saat ini. Ingat, Tuhan Yesus pernah mengalami kondisi yang berat, gelap seperti kita. Mari terus datang kepada Dia. Berdoa, menghabiskan waktu dan bahkan jikalau saudara, Bapak Ibu dan Saudara tidak bisa menguatkan dengan kata-kata apa yang ada di dalam hati. Sakitnya, sakit pelukannya. Saudara bisa datang hanya membawa tangisan. Tangisan kepada Tuhan. Curahkan perasaanmu. Lewat tangisanmu kepada Tuhan. Tidak perlu dengan kata-kata. Karena tangisan pun merupakan satu bahasa yang dimengerti oleh Tuhan. Yang diterima oleh Tuhan. Dan ketika engkau bisa menangis kepada Tuhan, engkau akan menjadi berbeda. Karena ketika tangisan itu keluar, hati kita akan lebih ringan. Tubuh fisik kita pun akan lebih rileks, tidak setegang sebelumnya. Dan itu yang sering saya lakukan belakangan ini. Hanya lewat doa, lewat kita menghabiskan waktu berkualitas dengan Tuhan, kita bisa melewati masa-masa gelap dan kita bisa mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Hanya lewat doa. Mari bersama-sama kita angkat lagu doa mengubah segala sesuatu. Untuk boleh membawa kita datang kepada Tuhan sejenak. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa
yang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, Mari kita lihat hanya kepada Tuhan. tutup mata memandangmu, Menyerahkan berdoa, mengungkapkan pergumulan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, di situ Tuhan mengubahkan. Yang pertama-tama Tuhan mengubahkan hatimu. Hatimu yang berat, Dia ringankan kembali. Dan Dia akan bisa membuatmu melihat bahwa Dia hadir sekalipun kondisi gelap. seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami belajar bahwa Engkau menginginkan kami setiap waktu datang kepadamu. Bagaimana mungkin kami bisa mengucap syukur kepadamu jikalau kami jarang-jarang membawa hidup kami di dalam keseharian datang kepadamu. Bagaimana kami bisa mengenali hal-hal yang telah terjadi ataupun barang-barang yang kami dapatkan, hadiah-hadiah, kesempatan-kesempatan. Bagaimana kami bisa menyadari semua itu adalah dari Engkau jikalau di dalam keseharian kami tidak datang mencari Engkau, berdoa kepadamu. Dan bagaimana kami bisa menyadari ketika kami keluar dari masalah, Kau melepaskan kami. Jikalau selama di dalam masalah kami hanya mencari orang. Dan bagaimana kami bisa tahu siapakah orang yang Engkau utus untuk boleh menolong kami? Cara seperti apakah yang harus kami tempuh? Cara yang benar. Bagaimana kami bisa melihat tangan-Mu yang merangkai, yang menuntun, yang mengarahkan, yang membimbing, yang mendatangkan orang demi orang yang berbeda, yang membukakan pintu demi pintu. Jikalau kami tidak bergumul bersama dengan Engkau. Tuhan, tolong kami belajar. Mulai dari masalah yang paling kecil di dalam keseharian.
Kami belajar untuk datang terus kepadamu. Berjalan bersama dengan Engkau. Bahkan kami belajar untuk menumpahkan air mata kami. Bahkan ratapan kami. Ratapan kesedihan yang paling dalam. Ratapan yang tidak bisa kami curahkan kepada orang lain. Karena mungkin kesedihan yang ada terlalu besar. Tidak sanggup untuk didengar. Tidak sanggup untuk diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga ratapan-ratapan tersebut tertimbun jauh di dalam hati kami, mengeraskan hati kami. Membuat kami tidak bisa melihat kepadamu. Tolong kami untuk belajar datang kepadamu, membawa ratapan-ratapan kami. Sehingga kami bisa mengungkapkan, bisa berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian doa selesai, silakan satu teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua.